Hari ini di Jalan ke Surau mengenal ulama Minangkabau, Sulaiman Saya Sulaiman Arasuli. Arasuli mulai pendidikan beliau dari surau yang ada di Nagari Canduang. Kemudian beliau belajar ke Syekh Abdullah Halaban di Payakumbuh. Beliau pernah belajar ke Tuanku Samia di Biaro dan ulama-ulama Minang lainnya. Kemudian beliau memutuskan untuk menuntut ilmu Tanah Suci Mekah, belajar kepada ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram. Tentu saja guru utama beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Susu Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penonton Jalan ke Surau yang dirahmati Allah, kembali sore ini kita bertemu menyusuri perjalanan hidup ulama-ulama besar di tanah Minangkabau. Sore ini kita bersama Syekh Sulaiman Arasuli yang lebih terkenal dengan Nyak Canduang karena beliau berasal dari Canduang, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Beliau mewariskan sebuah pesantren besar yang sampai hari ini tetap menjadi tujuan penuntut ilmu dari Sumatera Barat, dari Riau, dari Jambi, dan dari daerah lain. Syekh Sulaiman Arasuli mulai pendidikan beliau dari surau yang ada di Nagari Canduang. Kemudian beliau belajar ke Syekh Abdullah Halaban di Payakumbuh. Beliau pernah belajar ke Tuanku Samia di Biaro dan ulama-ulama Minang lainnya. Kemudian beliau memutuskan untuk menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah, belajar kepada ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram. Tentu saja guru utama beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Perlu kita ketahui, sejak Syekh Ahmad Khatib menjadi guru, menjadi imam dan khatib Masjidil Haram Mekah, minat masyarakat Minangkabau untuk belajar ke Mekah semakin tinggi. Demikian juga rasa sama-sama orang Minang, awak sama awak juga kuat. Kita baca dari biografi ulama-ulama yang belajar ke Mekah, uang belanja mereka itu dikirimkan setiap musim haji. Dan uang itu dititipkan atau tujuannya adalah kepada Syekh Ahmad Khatib. Terkadang uang kiriman itu telah habis, tapi Syekh Ahmad Khatib tetap memberikan uang kepada penuntut ilmu yang datang dari tanah Minangkabau. Ini suatu hal yang luar biasa dari sosok Syekh Ahmad Khatib. Syekh Sulaiman Arasuli berangkat ke Mekah setelah beliau sebelumnya telah menjadi guru di kampung beliau dan beliau telah menikah. Baru beliau berangkat ke Mekah. Dan kembali dari Mekah, beliau mulai berdakwah di Pandai Sike, di lereng Gunung Senggalang, meneruskan dakwah yang telah dirintis oleh Haji Yunus. Setelah beberapa tahun berdakwah di Pandai Sike, beliau dijemput oleh Demang atau pemuka masyarakat Canduang agar kembali ke kampung halaman dan membina surau dan akhirnya mendirikan sebuah pesantren yang sekarang dikenal dengan MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Dalam perkembangan selanjutnya, murid-murid Syekh Sulaiman Arasuli setelah selesai belajar dengan Syekh Sulaiman, kembali ke kampung halamannya dan juga mendirikan madrasah. Sehingga madrasah-madrasah yang didirikan oleh alumni Tarbiyah Candung jumlahnya ratusan. Bahkan dalam laporan terakhir, madrasah yang bergabung atau manhajnya sama dengan Tarbiyah Candung sampai 300 madrasah. Dan itu dari Sumatera sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi. Murid-murid beliau sangat banyak. Para penonton Jalan ke Surau rahimakumullah.
Berbeda dengan ulama-ulama lain di masanya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah seorang ulama yang juga sangat peduli terhadap adat istiadat Minangkabau. Dalam bahasa sekarang, beliau juga seorang budayawan. Beliau menulis beberapa buku terkait dengan adat Minangkabau, seperti cara mengangkat penghulu atau batagak gala. Dan ada sebuah tulisan beliau yang sangat berharga, yaitu Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam. Dan naskah beliau itulah catatan tertua yang mengisahkan proses lahirnya adat basandi, syarak-syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai, adat nan kawi, syarak nan lazim. Catatan beliau itu bersumberkan dari orang-orang tua yang beliau temui di masa beliau masih muda, termasuk mertua beliau di Empat Angkat, termasuk seorang orang tua di Kapau, dan itu beliau tuliskan dalam tulisan yang sangat berharga itu. Dan itu ditulis dalam Arab Melayu dan kemudian dilatenkan oleh Azwar Datuk Mangyang, dan inilah yang banyak beredar saat ini di kalangan pemerhati adat istiadat Minangkabau tentang Sumpah Sati Bukit Marapalam. Di samping memimpin Madrasah Tarbiyah Islamiah Candung, Syekh Sulaiman juga pernah diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syariah Sumatera Tengah karena keilmuan beliau yang luar biasa. Beliau sangat menonjol di bidang fikih dan murid-murid beliau juga ahli di bidang ini. Dan ketika diadakan pemilihan umum yang pertama di Indonesia 1955, Tarbiyah juga ikut menjadi salah satu peserta pemilu. Ini membuktikan bahwa Tarbiyah Islamiah itu pernah jaya, pernah besar, cabang-cabangnya sangat banyak. Penonton Jalan ke Surau rahimakumullah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga mengajarkan kesederhanaan dalam hidup beliau dan mengajarkan kedekatan seorang guru dengan murid-murid beliau. Di sana ada reuni alumni-alumni Candung yang pernah beliau asuh. Semuanya bercerita bahwa Nyak Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ada yang pernah menyentuh kepalanya, pernah bersalaman dengannya, pernah ada alumni yang memijat kaki Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sehingga sosok Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu di mata murid-muridnya begitu agung, begitu berwibawa dan tidak bisa dilupakan. Ini sebuah pelajaran berharga untuk para ustaz-ustaz, ulama-ulama masa sekarang. Bagaimana kita bisa mendidik calon-calon ulama dan bagaimana pula kita dekat dengan para penuntut ilmu. Semoga apa yang dicontohkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sama-sama kita tauladani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan ke Surau, mengenal ulama Minangkabau, Sulaiman Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ar-Rasuli mulai pendidikan beliau dari surau yang ada di Nagari Canduang. Kemudian beliau belajar ke Syekh Abdullah Halaban di Payakumbuh. Beliau pernah belajar ke Tuanku Samia di Biaro dan ulama-ulama Minang lainnya. Kemudian beliau memutuskan untuk menuntut ilmu Tanah Suci Mekah, belajar kepada ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram. Tentu saja guru utama beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Episode ini dipersembahkan oleh Susu Al Barokah.